Oke, di sini kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu adalah metode yang unshifted. Nah, kemudian untuk membuat fungsi likelihood-nya, di sini kita harus menyadari ya gitu ya, atau kita akan sudah memberi catatan bahwa data-data yang unshifted itu adalah data-data yang nilainya itu nilai sebenarnya, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan data yang di bawah 200. Oleh karena itu, fungsi likelihood-nya itu adalah perkalian dari 14 data, yaitu adalah peluang dari X ya sama dengan XI ya. Tetapi X-nya itu tidak mungkin ada yang di bawah 200 ya. Nah, jadi yang kita miliki di sini adalah peluang bersyarat. Nah, kalau kita tulis ke dalam bentuk PDF-nya Pareto, ini adalah F XI ya, bersyarat alfa ya tentunya. Nah, dibagi dengan 1 min F200 bersyarat alfa. Nah, kalau kita buka, kita akan mendapatkan ini adalah seperti ini. Alfa dikali 800 pangkat alfa dibagi ditambah data kita ya, dipangkatkan alfa plus 1. Nah, ini kita bagi dengan 1 min CDF-nya, yaitu adalah 400 dibagi di 200 ya, 1000 ya. Nah, ini dipangkatkan alfa. Nah, sebelum kita cari fungsi log likelihood-nya, kita akan coba sederhanakan dulu ya, karena 800 pangkat alfanya kita lihat bisa kecoret ya. Nah, kita akan mendapatkan ini adalah alfa menjadi 1000 pangkat alfa, bawahnya 800 ditambah XI pangkatkan alfa plus 1. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari fungsi log likelihood-nya adalah menjadi sigma sampai 14, yaitu adalah 14 ln alfa ditambah alfa ln 1000, nah, sama ya, dikurangin ln 800 plus XI ya. Nah, tapi dikali alfa plus 1 ya, ini harusnya dikali alfa plus 1. Nah, kita bisa mencari turunannya. Nah, ini adalah turunannya sudah saya tulis, dan yang bagian yang warna kuning ini adalah angka ya, angka-angka yang kalian bisa hitung ya dari data-data yang sudah ada, sehingga kita bisa mendapatkan 0 sama dengan ya 14 per alfa dikurangin 9,101 ya, sehingga estimasi alfa topinya adalah 14 dibagi 9101 atau adalah 1,5383. Nah, ini adalah estimasi dari maksimum likelihood dengan menggunakan metode yang kedua ya. Nah, kemudian kita akan coba mencari expected payment ya, expected payment dari perusahaan asuransi jika deductible-nya itu D-nya tuh 0, D-nya 200 dan D-nya 400 ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa mencari ini semua ya. Nah, yang akan saya tulis di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencoba mencari expected cost per payment dari si perusahaan dengan berbagai nilai deductible ya. Nah, ketika D sama dengan 0, expected payment-nya itu sama dengan EX-nya, yaitu adalah 800 dibagi 1 alfanya tadi 1,5383 dikurangin 1 ya, 0, nah adalah jawabannya adalah 1486. Nah, kemudian kalau D-nya 200, expected cost per payment-nya adalah sebagai berikut ya formulanya. Kemudian kalau kita substitusi formulanya, dilihat di appendix, kita mendapatkan nilai seperti ini. Dan kalau kita input nilainya adalah ini ya, 1000 per 0,5383. Hasilnya adalah 1858 ya. Silakan Anda coba cek sendiri. Dan terakhir, kalau D-nya itu adalah 400, maka expected cost per payment-nya adalah EX dikurangin EX dibatasi di 400 ya, tidak seperti yang metode shifted, karena ketika D-nya 400 ini kan ininya berubah menjadi 200 ya, karena di shifted. Tapi kalau di sini kita tidak mengubah apa-apa ya. Dan kalau kita masukkan angkanya, kita akan mendapatkan ini adalah 1200 ya dibagi 0,5383 ya. Hasilnya adalah 2229.
Nah, berikut adalah expected cost per payment-nya untuk berbagai nilai deductible dari contoh kasus ini. Nah, semoga cukup jelas. Nah, kita akan lanjutkan dengan skenario yang keempat, di mana kita akan menggunakan estimasi maksimum likelihood untuk memprediksi parameter dari random variable yang merepresentasikan time of death. Selanjutnya kita akan menggunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter jika si random variable-nya itu adalah random variable yang merepresentasikan time of death ya. Nah, di sini ada 4 ketentuan yang biasanya dipakai untuk metode maksimum likelihood. Yang pertama itu ketika kita tahu si orang tersebut itu meninggal di usia X sama dengan C ya, maka kontribusi orang tersebut atau data tersebut ke fungsi likelihood itu adalah FC ya. Namun ketika orang tersebut tuh diamati dari 0 sampai C, tetapi dia tidak meninggal di periode tersebut, dia meninggalnya setelah periode C, maka kontribusi data tersebut terhadap fungsi likelihood-nya itu adalah ini, 1 dikurangin FC. Oke, nah sekarang ketika orang tersebut itu diamati dari B ya, jadi bukan dari 0 ya, tapi dia meninggal di usia C ya, masih dalam periode pengamatan, maka kontribusi data tersebut atau orang tersebut terhadap fungsi likelihood adalah FC, tapi kita harus bagi dengan 1 minus FB. Nah, di kasus terakhir, di ketentuan terakhir ini, jika orang tersebut diamati dari usia B sampai usia C, kemudian tidak meninggal di periode pengamatan tersebut. Nah, oleh karena itu, kontribusi data tersebut terhadap fungsi likelihood-nya itu adalah ini. Nah, jadi jika kita punya 30 atau 40 atau lebih dari itu data atau orang ya, atau pengamatan, ya kita cukup kalikan aja semua kontribusi tersebut sehingga kita mendapatkan fungsi likelihood-nya ya. Jadi semoga cukup jelas nih. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh. Nah, di dalam contoh ini total ada 15 pengamatan. Nah, data-data ini diambil dari dataset D2 ya. Saya tulis saja D2 ya, dimana ada totalnya 40 data, tapi saya hanya sajikan 15 data pertama dahulu ya. Nah, di sini kita akan mencoba mendefinisikan kontribusi dari setiap polis terhadap fungsi likelihood-nya. Nah, pada intinya fungsi likelihood-nya itu adalah L theta sama dengan ya semua perkalian dari 1 sampai 40 ya, atau sampai N dari kontribusi likelihood ke I ya. Jadi semuanya itu kita harus catat setiap fungsi dari setiap polisnya itu. Nah, untuk yang pertama nih di sini. Nah, kita tahu bahwa polis pertama itu tidak meninggal ya, dia berhenti di 0,1. Nah, oleh karena itu kontribusi dia itu adalah 1 dikurangin F 0,1. Nah, kemudian orang kedua juga sama, orang ketiga juga sama ya. Jadi saya tidak akan tulis. Nah, untuk orang keempat, nah ini adalah F 0,8 karena kita tahu dia meninggal di 0,8 dan 0,8 itu masih di dalam periode pengamatan kita ya. Nah, untuk orang kelima sampai orang ke-9 ya, ini 1 min F C ya, CI ya, terserah. CI-nya itu adalah UI lah mungkin dalam hal ini ya, jangan. Oke. Nah, kemudian untuk orang ke-10 dan orang ke-11 itu sama seperti polis keempat ya. Berarti ini adalah F 2,9, F 2,9 juga ya gitu ya. Nah, untuk orang ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 itu semua mirip-mirip seperti polis-polis sebelumnya. Jadi tidak ada variasi yang baru yang muncul ya dari 15 data pertama ini. Nah, biasanya di soal diketahui apakah time of death-nya itu distribusinya itu apa gitu ya. Jadi kalau time of death-nya distribusinya Pareto, ya kita tinggal ganti ekspresi-ekspresi ini dengan menggunakan distribusi Pareto. Ya tentu saja karena kita ingin mencari nilai parameternya, berarti parameter dari distribusi tersebut dijadiin angka ya, dijadiin variabel ya. Jadi dibiarkan begitu saja karena nanti akan kita cari turunannya terhadap variabel tersebut dan kita cari nilai maksimumnya yang memaksimumkan fungsi likelihood. Oke, kemudian saya akan tinjau data berikutnya atau polis berikutnya, yaitu 25 polis berikutnya. Nah, ini adalah 25 polis berikutnya, dimulai dari polis ke
16 ya, polis ke 16 sampai polis ke 30 sepertinya tidak ada perubahan ya, masih kasus yang sama ya. Ini adalah F 4,8, ini adalah 1 min F besar 4,8, begitu pula dengan yang data 19 sampai 35 ya. Nah, sedikit ada perbedaan mulai dari polis ke 31 sampai polis ke 40. Nah, untuk polis ke 31 sebagai contoh, ini adalah periode pengamatannya mulai dari 0,3 sampai 5, tetapi dia tidak meninggal di situ ya. Berarti dia meninggalnya itu setelah usia 5 ya. 5. Tapi karena periode pengamatan itu mulai dari 0,3, berarti kita harus bagi dengan ini. Nah, ini adalah kontribusi polis ke 31 dalam fungsi likelihood. Nah, begitu pula dengan yang ini ya. 1 min F5 dibagi 1 min F0,7. Nah, yang baru itu mungkin yang polis ke 33 atau polis ke 34 ya. Jadi di sini saya akan bawa ke sini. Ya. Polis ke 33 itu kontribusinya itu adalah F4,1 dibagi 1 min F1 ya. Karena dia diamati mulai dari T sama dengan 1 dan dia meninggal di T sama dengan 4,1. Nah, selanjutnya tidak ada variasi yang baru lagi karena kita cuma punya 4 variasi. Nah, jadi setiap polis-polis tersebut silakan ditulis kontribusi-kontribusi dia terhadap fungsi likelihood. Setelah itu kita akan kalikan ya, sehingga kita bisa mendapatkan L theta-nya. L theta-nya itu adalah perkalian dari setiap kontribusi setiap polis. Nah, tentu saja karena datanya itu lumayan banyak, kita tidak bisa mencari nilai dari parameter itu dengan menggunakan secara analitik ya, atau kita turunkan pakai tangan. Mau nggak mau kita harus membutuhkan bantuan komputer ya, atau setidaknya kita bisa menggunakan bantuan Excel sih sebenarnya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke skenario yang kelima.